Assalamualaikum sahabat kreatif, kembali lagi bersama aku Nur Fazrina Siraini. Jadi barang yang aku bawa udah aku siapin. Begitu juga dengan perlengkapan keselamatannya, helm dan kacamata, serta nggak lupa pakai masker. Jadi aku mau pakai semua perlengkapannya dulu ya. Jokinya dikasih kopi dulu biar nggak ngantuk. Gunakan protokol kesehatan yang paling utama, yaitu masker. Nah, selanjutnya perlengkapan tas ini yang paling penting. Untuk aku nyimpan uang receh di sini ya. Tas lempeng yang bagiku multifungsi banget. Selanjutnya perlengkapan mandi, pakaian dan semuanya aku letak di carrier ukuran 45 liter ini. Sumpah ini rasanya berat banget karena isinya padat. Kacamatanya jangan lupa woy, biar binatang-binatang jahat nggak masuk ke mata. Dan yang terakhir, protokol keselamatan di jalan raya yang nggak boleh terlupakan, helm. Oke, sip, let's go. By the way teman-teman, di Padang Sidempuan ini aku terheran-heran banget karena Vespa dijadiin becak. Padahal di Medan tuh aku punya Vespa namanya Meka. Aku sayang banget tuh Vespa. Nah, di sini dijadiin becak. Aku sama suami baru pertama kali ke Bukit Tinggi lewat jalur Padang Sidempuan. Nah, buat teman-teman yang sama kayak kami belum pernah melewati jalur, biasanya di setiap kota itu kan ada papan petunjuk. Jadi jangan malas ya untuk baca papan petunjuk. Aku cek jam dan ternyata startnya itu aku dan suami keluar dari kota Padang Sidempuan itu jam 12 tepat.
tekongan di sini manis-manis sama kayak yang lagi nonton. Di rute ini tuh Masya Allah udaranya sejuk, pemandangannya indah, dan memang sih dia rutenya itu kiri itu tebing, kanan itu ada jurang, tapi biarpun gitu aku menikmatinya banget. Ini tuh pemandangannya luar biasa Masya Allah. Dan yang pasti pakai mantel hujan karena cuacanya lagi gak bersahabat. Oke, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Setelah rapi-rapi, kami OTW cus keluar dari Oyo pukul 9 pagi. By the way, teman-teman, aku ngerekomendasiin banget untuk nginap di Oyo ini, soalnya harganya murah dan fasilitasnya nggak kalah sama hotel-hotel yang lainnya. Di sini juga dilengkapi dengan air panas ya, jadi waktu aku mandi itu sangat ngebantu banget, apalagi Bukit Tinggi ini dingin banget. Nanti aku akan kasih link Oyo-nya di bagian description box ya, mana tahu teman-teman mau cek, boleh. Oke, cus, kita keluar dari Oyo. Kenapa saya dikasih nih? Enggak, Pak. Enggak, sendok. Pagi ini kami sarapannya lontong pecel khas daerah Sumatera Barat kayaknya, karena di Medan aku nggak nemuin lontong pecel tuh pakai mie yang begini. Aku nggak tahu ini apa namanya. Yang pasti di Medan biasanya kita kalau pakai lontong pecel tuh atau lontong sayur tuh mie-nya tuh pakai mie lidi. Di sini sedikit beda sih. Dan alhamdulillah ini tuh rasanya endul banget lontong pecelnya. Karena premannya udah datang, yuk kita kelilingi sedikit aja wisata daerah Bukit Tinggi ini. Ikutin terus ya. Ini janjang 40 ini. Ini kalau mendaki. Mau mendaki kemana? Mendaki dulu, kami jalan-jalan dulu di sini. Banyak hal yang bisa membuktikan Bukit Tinggi ini sebagai kota wisata. Lihat aja dindingnya. Kreatif banget, banyak hiasan-hiasan gitu, banyak gambar-gambar yang pasti banyak maknanya. Hebat. Sedikit info, mungkin teman-teman sebagian udah tahu, di Bukit Tinggi ini
Bendi salah satu transportasi yang digunakan untuk mengelilingi wisata yang ada di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu semua ada aturannya, bahkan parkir motor juga ada aturannya. Di sini ada tempat parkir motor khusus, dan itu kita masuknya menggunakan kartu Brizi gitu. Kita tempelin dulu kartu Brizinya, terus palanya bakal kebuka dan kita masuk untuk parkir motor. Bentuk kartu Brizinya itu begini, warna biru kehijauan gitu sih. Dan ini di daerah Bukit Tinggi sangat berguna banget. Oke, cus, kita keluar dari parkiran. Kita jalan-jalan dulu sekitar Bukit Tinggi. Jadi ini udah sampai di pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jam Gadang, yang artinya jam besar, itu bahasa Minangkabau ya, Jam Gadang. Dan ini menjadi salah satu pusat wisata yang ada di Bukit Tinggi. Oke, di sini ada preman setempat Sumatera Barat, Mas Iin dan juga suami. Next, sekalian aku jalan-jalan, aku juga mau mempelajari wisata Bukit Tinggi ini. Jadi kayak kita berbagi ilmu dulu tentang wisata Bukit Tinggi ini. Jadi aku sempat baca di Wikipedia bahwasanya Jam Gadang ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari material kapur dan pasir tanpa campuran semen dengan tinggi 26 meter, dan juga diselesaikan pada tahun 1926. Dan faktanya Jam Gadang ini sudah mengalami beberapa perubahan di bagian bandul dan atapnya. Bandulnya sempat patah pada tahun 2007 akibat gempa. Jadi atap Jam Gadang itu pertama kalinya berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap timur di atasnya. Itu pertama kali pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Kemudian masuk periode kedua pada zaman kependudukan Jepang, atapnya diganti lagi berbentuk pagoda. Dan untuk terakhir kalinya atapnya diubah lagi menjadi bentuk gonjong atau atap rumah adat Minangkabau setelah Indonesia merdeka. Dan sekarang Jam Gadang ini menjadi salah satu lambang ataupun jadi salah satu pusat perhatian di kota Bukit Tinggi ini, menjadi salah satu monumen yang paling dilihat kalau orang-orang datang ke Bukit Tinggi. Inilah salah satu tempat wisatanya. Dan aku udah beberapa kali ke Bukit Tinggi, beberapa kali foto di Jam Gadang ini, dan aku baru sadar gitu, angka 4 yang ada di jamnya itu berbeda dengan angka Romawi yang biasa kita tulis, yaitu angka I dan V yang biasa kita tulis untuk angka 4. Nah di sini ditulisnya itu di Jam Gadangnya itu angka Romawi 4-nya itu I tapi 4 gitu. Dan ternyata setelah aku telusuri misterinya itu, dan ternyata request dari raja yang bernama Raja Louis ke-14. Udah segitu dulu belajarnya. Sekarang saatnya kita mengabadikan momen-momen selama kita ada di Jam Gadang. Next, kita jalan lagi.
Kayaknya harus gantian. Biasanya suami yang nyenengin istri, sekarang giliran istri mau nyenengin suami. Jadi suami aku mau lihat-lihat baju di Salemo dan Santiang. Kok gak tahu baju seperti apa yang akan dia pilih. Ya udah loh. Dan dia pilih warna pink. Dan sepertinya dia udah menemukan kaos yang memikat hatinya. Dan seperti biasa, bendahara negara sangat berfungsi sekali di sini. Gak apa-apa ya, yang penting suami senang. Oke, skuy, kita lanjut jalan lagi. Tara sendal jepit yang suami belanjain. Tara baju distro guys. Luar biasa suami. Ada hal lain yang membuat jam gadang ini indah. Nah, jam gadang ini di kedua sisi kanan dan kirinya terdapat gunung. Ini yang lagi aku rekam ini Gunung Merapi. Tapi karena kabutnya kayaknya terlalu tebal, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, ini kita mau ke pasar bawah. Aku nggak ngerti pasar bawah atau pasar apa. Yang penting ini suami katanya mau cari makanan khas Sumatera Barat. Dan alhamdulillah akhirnya yang dicari udah ketemu. Ini namanya dadiah. Dadiah nih aku nggak tahu sebutnya makanan atau minuman khas Sumbar, tapi yang pasti ini kuliner asli dari Sumbar. Dia diletak dalam bambu gitu, dan isinya susu sapi yang udah difermentasikan. Kalau bahasa kotanya mungkin ini kayak yogurtnya Sumbar kali. Harganya cukup terjangkau. Satu bambu itu dibanderol hanya Rp10.000. Aku belum pernah coba sih yang kayak gini. Lanjut, ini kami lagi jalan ke Taman Monumen Bung Hatta. Mungkin udah jadi rahasia umum bahwasanya kota Bukit Tinggi itu adalah kota kelahiran Bapak Proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta, atau Bapak Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Nah, dibangunnya Taman Monumen ini sesuai dengan Wikipedia ataupun artikel yang udah aku baca, bahwasanya taman ini dibangun untuk menghargai jasa Bung Hatta. Dan di taman ini ada tugu atau patung Bung Hatta disertai dengan 4 relief yang masing-masing reliefnya itu menggambarkan perjalanan hidup beliau dari awal sampai beliau ulang tahun ke usia 70 tahun. Nah, kota ini dulu namanya Fort de Kock, sekarang disebut dengan kota Bukit Tinggi. Oke, seperti biasa kita 1, 2, 3 cekrek dulu. Nah tuh, kalau di Jakarta namanya kalau nggak salah Delman weh. Aduh. Jenderal masih in sebagai preman setempat. Preman setempat dulu. Kalau di Sumbar dia premannya. Kalau di Sumut, Tarah ini premannya. Dilengkapi dengan tempat duduk. Main tuh.
ruang. Tempat yang benar-benar amazing. Karena udah siang dan udah azan zuhur, kami mau istirahat dulu, mau cari warung nasi. Enggak deng, maksudnya tempat jualan nasi. Ya, kayak gitu. Dan pencarian berhenti di warung nasi Kak. Apa? Dendeng Lambo. Dendeng Lambo. Dendeng Luna. Ini kan Ini tambusu nih. Tambusu, usus. tambusu. Saya makan apa? Rendang. Rendang ayam. Rendang. Terus versinya menyediakan tuh seperti ini. Luar biasa. Nama kapau itu nih. Paling besar dia. Nah, penyajian itu beda dengan panjang-panjang. Kalau kapau itu nama daerah, ya kan Mak? Nah, aku dapat bonggil. Bonggil. Itu bonus. Bonus. Oh, kapau. Kapau itu nama daerah. Makan. Luar biasa. Ini aku sebenarnya nggak pernah makanin tapi ketagihan kayaknya pengen tes ya. Ini Tambusu. tambusu isinya. Tahu sama telur. Oh, Ya. ini seumur umur aku nggak pernah makan. Oh enak. Ya. Terus ini tuh ubi. Terus ini rendang ayamnya kayak gini. Luar biasa. Ya. Oke, lanjut kemana? Solar. Oke, suami idaman aku. Niatnya kami mau sholat zuhur di musola yang ada dekat Jenggadang. Tapi karena musolanya terlalu penuh, akhirnya kami memutuskan untuk mencari musola atau masjid yang lain. So kami ini mau jalan ambil Honda dulu. Jadi mengeluari Honda dulu dari parkiran, terus cari musola atau masjidnya naik tangga aja. Akhirnya kami memilih Panorama Ngharesianok sebagai tempat untuk kami istirahat sekalian sholat zuhur. Nah, di sini selama musim pandemi ini COVID-19, jadi kita itu sebelum masuk Panorama diwajibkan terlebih dahulu cuci tangan pakai sabun ya, dan yang pasti di air yang mengalir cuci tangannya. Ini udah disediakan sama mereka tempat cuci tangannya. Jadi setelah kita cuci tangan baru kita beli tiket di loket yang tersedia. Jadi pakai tiket masuk juga ya, masuk Panorama. Dan ini yang aku maksud tadi, di loketnya kartu Brizi yang kita gunakan untuk parkir tadi bisa kita gunakan juga untuk beli tiket di sini. Toilet. Iya, toilet dulu. Musola toilet. Alhamdulillah selesai sholat zuhur, kami mau istirahat dulu, rehat, duduk-duduk dulu di sebelah musola. Dan alhamdulillah pemandangannya masya Allah bagus banget. Namanya juga taman ya, gazebo-nya banyak, tempat istirahatnya banyak. Aduh seneng banget. Ini bukan tempat yang salah untuk istirahat selesai sholat zuhur. Ini tempat yang sangat-sangat pas. Aduh teman-teman, nanti kalau mau istirahat setelah sholat, bagus sholatnya di Panorama aja deh. Kesana saya aja sendiri. Saya aja sendiri capek bawa tas. Ada mungkin bawa tas ke sana? Hah?
dilengkapi dengan gazebo. Tuh gazebo. Tempat selanjutnya, lubang Jepang. Jadi sambil jalan aku mau jelasin sedikit, sekalian kita belajar tentang sejarah lagi. Lubang Jepang ini sekarang menjadi salah satu objek wisata sejarah di Bukit Tinggi. Nah, lubang Jepang ini merupakan sebuah terowongan atau bunker perlindungan yang dibangun pada tahun 1942. Jadi mereka dulu buat lubang Jepang ini fungsinya untuk menyimpan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Menurut sejarahnya juga diperkirakan yang membuat lubang Jepang ini ada ratusan ribu Romusha yang diambil mereka dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena dulu tuh masyarakat di Indonesia masih pakai bahasa masing-masing. Nah, kenapa mereka pilih dari luar Bukit Tinggi? Supaya kerahasiaan mereka dalam membangun lubang Jepang ini nggak ketahuan sama masyarakat di Bukit Tinggi. Makanya mereka ambil dari luar wilayah Bukit Tinggi. Dan terdapat beberapa jalan masuk juga menuju lubang Jepang ini, diantaranya dari kawasan Ngarai Sianok, Taman Panorama yang sekarang ini, di samping Istana Bung Hatta, dan di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Sebenarnya sampai sekarang ada 2 misteri yang belum terpecahkan. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang tahu jawabannya, boleh kasih tahu ke aku ya. Aku juga pernah masuk ke lubang Jepang ini pada tahun 2011, dan itu ada pertanyaan kemana Jepang membuang tanah galiannya. Itu sampai sekarang nggak ada yang tahu. Dan berapa jumlah Romusha yang mati waktu buat lubang Jepang ini, sampai sekarang belum ada yang tahu berapa jumlahnya. So, segitu dulu info tentang lubang Jepang. Kalau teman-teman mau lebih tahu detailnya, mungkin bisa baca di Wikipedia atau di buku sejarah kali ya. Ini salah satu tempat wisata sejarah yang mengedukasi banget. Ya. Dan tamannya itu begini dong. Panorama ini seperti taman pada umumnya ya. Banyak hiasan patung kanan dan kiri. Bunga-bunganya apalagi ditata rapi banget. Tempat istirahatnya, gazebo banyak banget. Bagus banget, cocok banget untuk keluarga yang memang butuh refreshing, mau tenang-tenang. Di sini nih tempatnya. Terrekomendasi banget. Di taman ini juga dilengkapi dengan peta lokasi wisata di daerah Bukit Tinggi ya. Ingat, kalau kita ke suatu tempat jangan malas membaca, supaya kita tahu apa yang mau kita cari dan supaya pengetahuan kita bertambah. Mau, tapi bisa nggak sih kalau foto gunung yang di belakang itu kayak kelihatan gitu? Memang cocok banget disebut kota wisata teman-teman. Lihat aja pemandangannya super duper indah, Masya Allah. Ini
Ini namanya pemandangan yang benar-benar bukan buatan manusia. Allah ciptain pemandangan seindah ini. Sumpah ini yang buat cantik itu ini, cuman gunung ini. Makanya tempat tinju cantik. Dan kenapa namanya panorama? Wow. Serius di sini bagus sekali. Berkali-kali dibuat takjub dengan tempat ini, Bukit Tinggi, wisatanya bagus banget. Tak kenapa selalu takjub kalau lihat gunung, karena dia begitu tinggi namun tak melupakan bahwa dia bertapak pada tanah. Oke, seperti biasa, dokumentasi yang paling penting. Besok beli GoPro lah biar nggak usah pegang. Capek pegangnya. Sini untuk keluarnya. Sebenarnya sih belum semua kami kelilingi, tapi melihat waktu yang begitu mepet dan kami juga terlalu capek. Sumpah panoramanya soalnya luas banget, capek juga kelilingnya, jadi kami memilih keluar. Dan kayaknya travel vlog aku part satunya sampai sini dulu, karena ini juga videonya udah kepanjangan banget. Jangan lupa untuk saksikan travel vlog aku di part keduanya minggu depan. Semoga travel vlog aku yang di video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, bisa mengedukasi, menambah pemahaman, pembelajaran, dan wawasan. Dan yang pasti semoga kalian juga suka dengan travel vlog video aku kali ini. Maaf kalau masih goyang kesana kemari dan belum terlalu fokus, karena aku juga buat ini tuh kayak sambil-sambil gitu ya. Sekalian aku jalan-jalan, sekalian aku bagi ke teman-teman juga ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di travel vlog aku selanjutnya.